Hai adik-adik, kembali lagi di Lentera Education Center. Sekarang kita akan membahas gerak lurus beraturan atau GLB. Pernahkah kalian naik kereta api? Jika pernah, tentunya kalian sudah tahu bahwa sebagian besar bentuk lintasan kereta api atau rel adalah lurus. Ketika kereta api sudah melaju selama beberapa menit dari stasiun, biasanya masinis mengondisikan kecepatan kereta menjadi konstan atau tetap. Di dalam fisika disebut apakah gerak kereta api pada rel yang lurus dengan kecepatan stabil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, simak secara seksama penjelasan berikut ya. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan salah satu dari sekian banyak jenis gerak benda. Untuk mengetahui dengan mudah definisi dari GLB, kita cermati dahulu asal kata gerak lurus beraturan. Kata gerak lurus beraturan terbentuk dari 3 kata dasar, yaitu gerak, lurus, dan teratur. Gerak artinya perubahan posisi atau kedudukan. Lurus menyatakan bentuk lintasan yang lurus dan teratur menyatakan besar kecepatan yang konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan pada selang waktu tertentu. Yang dimaksud dengan kecepatan tetap adalah benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Misalkan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Artinya, tiap 1 jam mobil menempuh jarak 60 km. Tiap setengah jam mobil menempuh jarak 30 km. Atau tiap 1 menit mobil menempuh jarak 1 km. Namun, pada kenyataannya, benda yang melakukan gerak lurus beraturan sangat sulit ditemukan karena pada umumnya benda yang bergerak akan mengalami percepatan dan perlambatan, sehingga kecepatan menjadi tidak konstan. Benda hanya melakukan gerak lurus beraturan untuk beberapa waktu tertentu. Contohnya adalah sebuah kereta api yang bergerak pada lintasan rel yang lurus dan mobil yang bergerak di jalan tol bebas hambatan. Ciri-ciri gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan atau GLB apabila memenuhi beberapa ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Lintasannya berbentuk garis lurus. 2. Kecepatan benda tetap atau V sama dengan konstan. 3. Percepatan benda sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Kecepatan benda yang bergerak lurus beraturan akan bernilai sama dengan kelajuan jika panjang lintasan atau jarak sama dengan besar perpindahan benda tersebut. Namun, jika jarak tempuh tidak sama dengan perpindahan, maka besar kecepatan benda lebih kecil daripada kelajuan. Rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Persamaan GLB secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk kecepatan atau kelajuan benda bisa menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Untuk jarak tempuh atau perpindahan bisa menggunakan persamaan S sama dengan V kali T. Sedangkan untuk waktu tempuhnya yaitu T sama dengan S per V. Jadi kita bisa menggunakan segitiga yaitu SVT. Nah, untuk keterangannya, V adalah kecepatan, satuannya meter per second. S adalah perpindahan, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya second. Nah, S di sini juga bisa digunakan yaitu kelajuan, satuannya adalah meter. Rumus kecepatan dan kelajuan memang terlihat sama, akan tetapi secara harfiah kedua besaran ini berbeda. Kecepatan merupakan besaran vektor sehingga dapat berharga positif atau negatif, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar sehingga nilainya selalu positif. Jika benda selama selang waktu tertentu telah menempuh jarak sejauh S0, maka jarak akhir atau S benda tersebut dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan S0 ditambah V dikali T.
Untuk keterangannya, S adalah jarak satuannya meter, S0 adalah jarak awal satuannya meter, S adalah jarak akhir satuannya meter, V adalah kelajuan satuannya meter per second, dan T adalah waktu satuannya second. Sama halnya dengan konsep kecepatan dan kelajuan pada gerak lurus beraturan atau GLB, perpindahan dan jarak juga dianggap sama. Namun secara harfiah, perpindahan dan jarak merupakan besaran yang berbeda. Macam-macam grafik pada gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus beraturan atau GLB terdapat 3 jenis grafik, yaitu grafik hubungan jarak terhadap waktu, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, dan grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Ketiga jenis grafik tersebut berbentuk kurva linier atau lurus. Berikut adalah gambar grafik gerak benda pada GLB. Grafik hubungan jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Dari gambar grafik, kita dapat menentukan besar atau nilai kecepatan yang dialami benda, yaitu sebesar V sama dengan tan alfa sama dengan delta S per delta T. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Dari grafik kecepatan terhadap waktu, kita dapat menentukan panjang lintasan atau jarak yang ditempuh benda. Panjang lintasan akan sama dengan luas daerah yang dibentuk kurva dengan sumbu T. Jadi persamaannya adalah S sama dengan luas grafik, sama dengan V dikali T. Grafik hubungan percepatan terhadap waktu pada GLB. Karena dalam gerak lurus beraturan atau GLB, nilai percepatan benda adalah 0, maka bentuk grafik hubungan percepatan terhadap waktu pada GLB adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan materi gerak lurus beraturan. Jangan lupa tekan tombol like, dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, serta tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, see you!